Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kelapangan waktu. Dan alhamdulillah kita diberikannya kesempatan untuk mengikuti kajian dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang merupakan salah satunya taman-taman surga. Dan insyaallah alhamdulillah di waktu duha ini kita kajian Rahis PT Angkasa Pura II kembali hadir dan dengan tema kedokteran. Olahraga ya, aduh, lupa jadi. Olahraga ideal dalam kedokteran Islam. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon pada para jemaah yang hadir, jika ada mau pertanyaan bisa menyampaikan di kolom chat. Dan insya Allah nanti setelah kajian, 15 menit setelah kajian akan kita adakan tanya jawab. Insya Allah akan langsung dipandu oleh Ustadz. Mungkin sekedar pembukaan dari saya. Saya persilahkan pada Ustadz Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah merahmati saya dan merahmati Anda semua. Semoga Allah menjaga saya dan menjaga Anda semua di musim wabah pandemi ini. Dan semoga aktivitas kita, kajian walaupun via online ini, dicatat sebagai pemberat timbangan kita di timbangan kebaikan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, pertemuan kesekian kalinya, setelah kita bahas tentang pola makan, setelah kita bahas juga adab makan, ya, dan berikutnya kita akan membahas tentang yaitu olahraga menurut kedokteran Islam, ya. Baik olahraga itu datang dari Nabi SAW atau manfaatnya juga dibahas oleh para ulama kedokteran Arab klasik, ya. Alhasil olahraga tersebut dan olahraga ini adalah termasuk perkara yang dianjurkan, perkara yang dengannya kesehatan kita terjaga, dan dengan itu pula agama, ibadah juga terjaga. Karena tatkala sehat, tentunya kita bisa istiqomah dengan ibadah. Sebaliknya ketika kita sakit, mungkin kita nggak bisa melakukan ibadah sebagaimana kita sehat. Nah, terlebih kalau sakitnya adalah sakit yang kronik, ya, yang tahunan, naudzubillah, seperti katakan lumpuh, nasallallahu al-afiyah, sehingga nggak bisa berjumpa dengan temannya, nggak bisa ibadah di masjid, dan lain sebagainya. Rahman wa rahimakumullah, Tibbun Nabawi, kitab yang kita bahas ini, tidak hanya membahas tentang makanan, tetapi juga bagaimana tidurnya Nabi SAW terkait dengan kesehatan, bagaimana aktivitas Nabi SAW, bagaimana olahraga Nabi SAW. Kalau kita bahas, akan kita dapati keseimbangan yang sempurna dalam kehidupan Nabi SAW. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, olahraga di musim pandemi juga dibutuhkan. Banyak di antara saudara-saudara kita ketika musim wabah, masuk bulan ke-6 ini, mereka betul-betul mengunci diri di dalam rumah. Betul-betul mereka nggak mau untuk mengambil sebab-sebab yang lainnya untuk menjaga kesehatan. Sebenarnya ketika di dalam rumah saja, kemudian dia makan, minum, kemudian tidak ada yang dikeluarkan untuk keseimbangan dari ekskresinya, dari output apa yang sudah dimakan, dari inputnya nggak seimbang,
maka saat itu justru akan jadi bahaya, malapetaka bagi dia. Ketika tubuh kita gemuk, ketika tubuh kita berlebihan kelembapan sifat panas, maka sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebenarnya itu sumber penyakit. Badan yang gemuk, salah pola makan, akan menimbulkan uap, angin di dalam perut, panas, kelembapan. Jika kelembapan ini naik ke lambung, maka dia akan sakit mah. Jika kelembapan ini naik ke paru-paru, maka dia akan mengalami infeksi saluran pernafasan. Jika naik tenggorokan, juga akan mengalami infeksi di tenggorokan. Jika naik ke hidung, maka akan mudah sekali terserang influenza. Dan mana influenza juga virus, corona juga virus yang terbang di udara. Tatkala hidung ini lembab karena makanan dari perut kita yang naik dari perut naik ke atas, kemudian juga paru-paru juga lembab, maka saat itulah dia akan mudah sekali terserang influenza. Nas'alullah afiyah, apalagi kalau virusnya virus corona. Ya, yang mana sasarannya adalah hidung, dia melalui hidung, ya, hirupan dari hidung, kemudian tenggorokan, kemudian paru-paru. Kemudian jika naik ke mata, maka akan menimbulkan konjungtivitis, infeksi pada mata. Dan jika naik pada kepala, maka akan menyebabkan pusing. Sebagaimana Nabi SAW bahkan sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syalbani dalam Adabul Mufrad dari karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi menyebutkan bahwa tatkala Nabi didatangi seorang badu, ya, laki-laki badu, laki-laki yang suka nomaden, orang-orang yaitu orang gunung, ya. Nabi takjub dan kagum dengan kekuatan fisik laki-laki ini. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu pernah mengalami demam? Kemudian orang Badu ini bertanya, apa itu demam? Kemudian Nabi menjelaskan demam adalah panas antara kulit dengan otot. Antara kulit dengan otot. Kemudian Nabi bertanya lagi. Ya, Nabi bertanya lagi kepada dia. Kemudian orang Badu ini menjawab, saya nggak pernah mengalami demam. Kemudian Nabi juga bertanya, apakah kamu pernah mengalami pusing? Kemudian orang Badu ini bertanya, apa itu pusing? Kemudian Nabi menjelaskan, pusing adalah uap yang ada di kepala. Pusing adalah uap yang ada di kepala. Kemudian orang Badu menjawab, saya nggak pernah mengalami pusing. Ini di sini dalil bahwasanya pusing juga karena uap. Uap dari mana? Dari perut kita, pola makan kita. Ya. Oleh karena itu pola makan ternyata sangat berperan juga terkait dengan kesehatan kita. Untuk terhindar dari wabah juga penting. Kemudian mengeluarkan input yang sudah masuk dalam tubuh kita dengan output dengan cara yaitu berolahraga. Olahraga di musim pandemi juga penting. Tentunya melihat daerah, janganlah masuk ke olahraga ke zona hitam. Juga jangan masuk ke daerah-daerah yang di situ udaranya tidak bagus, ya. Udaranya tidak bagus. Ibnu Qayyim menyebutkan wabah itu cepat menyebar. Dalam kitab ini disebutkan wabah itu cepat menyebar di kala musim dingin. Di kala musim dingin. Makanya dengan Anda mengambil sebab berjemur di bawah terik matahari, apalagi sekarang mulai masuk musim hujan, mulai berdatangan. Ya. Kemudian Anda berjemur dan Anda olahraga, mengeluarkan keringat, itu adalah wujud Anda mengambil sebab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seseorang dia makan tapi tidak olahraga, maka makanan tersebut, kata beliau, akan memberatkan badan kita, juga akan menimbulkan sumbatan-sumbatan dalam saluran di tubuh kita. Baik itu pori-pori, baik itu pembuluh darah, saluran kemih, baik itu saluran usus, sehingga terjadi plak-plak di usus, dan lain sebagainya. Kemudian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Olahraga, hukum asalnya ya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Nah, akan tetapi olahraga ini akan menjadi atau bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita niatkan olahraga ini pertama untuk menjaga kesehatan kita dan keimanan kita sehingga bisa istiqamah untuk menjalankan ibadah, lebih semangat untuk menjalankan ibadah. Dan rata-rata orang yang obesitas, orang yang gemuk, mereka
malas untuk melangkahkan kakinya ke masjid, malas untuk beribadah, apalagi jihad fisabilillah. Berat bagi mereka untuk menggerakkan kakinya. Oleh karena itu, ya, orang yang obesitas, sangat dihalangi dari sekian banyak pintu ibadah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Olahraga ini dibutuhkan untuk mengeluarkan input yang sudah masuk, sehingga perlu output. Di antara outputnya adalah dengan mengeluarkan keringat. Selain itu, dengan olahraga, otot perut juga kuat, sehingga mudah untuk membantu proses buang air besar. Juga dia mencuci ginjal, dan lain sebagainya. Dan jikalau seseorang input terlalu banyak dan output sedikit, maka yang terjadi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan muncul penyakit nanti yang dijuluki dengan maradul ihtibas. Maradul ihtibas, yaitu penyakit karena tertimbunnya unsur-unsur di dalam tubuh. Seperti apa? Kolesterol, ya, asam urat, kemudian kencing manis, kemudian juga protein-protein yang negatif, ya, protein-protein yang membahayakan diri dia. Seperti apa? Seperti asam laktat, ya, seperti kreatinin, dan lain sebagainya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka itu perlu diimbangi. Dan demikian Nabi SAW tetap mengambil sebab untuk menjaga kesehatannya. Nabi juga menasihati para sahabatnya, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Minal mu'min ad-da'if. Rawahu Muslim. Bahwasanya Nabi bersabda, seorang mukmin yang kuat iman, ya. Juga ada yang menafsirkan dari para ulama, juga kuat fisik. Itu lebih dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Lebih dicinta dan lebih baik, lebih dicinta dan lebih baik di sisi Allah daripada orang-orang yang lemah, ya. Nah, ini adalah merupakan sebab, olahraga adalah merupakan sebab untuk menjadi seseorang mukmin yang qawi. Mukmin yang qawi, ketika dia kuat, ibadahnya juga kuat, istiqamah, dan ini yang dimaukan. Ini yang dimaukan. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, olahraga ini, ya, akan mendatangkan sekian banyak manfaat, ya. Di antaranya dengan membuka saluran-saluran di dalam tubuh, baik pori-pori, kulit, untuk membuang racun-racun dalam tubuh, atau memperlancar, ya, kandung kemih, ya, ekskresi, pengeluaran, juga melancarkan peredaran darah, dan lain sebagainya. Dan juga olahraga di antara manfaatnya adalah untuk menghangatkan organ tubuh, untuk membakar kalori di sekitar otot-otot tersebut, ya, lemak-lemak. Juga dia untuk menguatkan, yaitu autar warabatat, untuk menguatkan otot dan menguatkan saraf, hingga akhirnya menjadikan badan itu ringan dan lebih semangat tatkala output tadi yang harusnya dikeluarkan betul-betul bisa dibersihkan di dalam tubuh. Untuk selanjutnya tubuh siap menerima nutrisi yang baru. Untuk siap menerima nutrisi yang baru, juga menguatkan sendi dan lain sebagainya yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab ini menyebutkan waktu riyadhah, yaitu waktu yang paling baik untuk riyadhah, untuk olahraga. Kapan waktunya? Kalau waktu dari beliau yang beliau sebutkan terkait dengan makanan, kata beliau adalah waktu riyadhah ba'da inhidaril ghidha. Waktu olahraga adalah setelah, yaitu makanan itu turun. Setelah makanan itu turun, atau kamalil hadm, atau proses metabolisme sudah sempurna. Berarti kapan? Kalau Anda makan pagi, berarti kapan pantas Anda untuk melakukan olahraga? Setelah makan pagi. Setelah metabolisme selesai. Nah, dan kalau kita lihat dari ucapan ini, seandainya Anda makan pagi, makan berat, makan daging, lemak-lemak, maka metabolisme dibutuhkan waktu sekitar 4 jam.
berarti Anda boleh olahraga, seandainya Anda makan pagi jam 6, berarti olahraganya Anda 4 jam kemudian. Ya, sudah terlalu panas. Ya, maka di antaranya yang bagus adalah Anda makan yang ringan, nggak terlalu berat. Katakan seperti makan kurma, atau minum madu, atau makan buah, yang mana buah-buahan, sayur-sayuran juga dicerna hanya butuh waktu sekitar 10 menit. Sehingga setelahnya Anda bisa langsung berolahraga. Nah, apalagi di waktu pagi hari adalah waktu jadwal detox. Yang sebenarnya makan berat di pagi hari sebenarnya kurang bagus. Makanya ketika waktu detox, carilah menu-menu yang membantu tubuh dalam proses detox. Seperti buah-buahan, sayuran, air putih, madu, dan lain sebagainya. Kemudian Anda berolahraga. Dan olahraga yang terbaik adalah olahraga di pagi hari. Ya, olahraga di pagi hari. Ya, di bawah jam 10. Ya, atau ada yang mengatakan di bawah jam 9. Itu yang paling baik. Nah, kemudian olahraga yang diperbolehkan juga setelah pagi, kalau pagi tidak bisa, maka sore hari. Maka sore hari. Ya. Dan olahraga yang kurang direkomended adalah olahraga yang dilakukan setelah Isya di malam hari. Kenapa demikian? Pertama, fitrahnya tubuh ini setelah Isya istirahat. Organ pencernaan juga istirahat. Nah, dan Nabi SAW juga membiasakan dirinya istirahat mubakiran, istirahat di awal malam. Setelah Isya, Nabi SAW beristirahat. Maka bukan waktunya untuk berolahraga. Ya. Nah, karena yang demikian akan menyebabkan apa? Al-haram, penuaan lebih cepat. Penuaan lebih cepat. Kemudian di malam hari, yang mana mayoritasnya malam hari adalah karbon dioksida, bukanlah oksigen. Sehingga sangat berbahaya sekali apalagi olahraga di bawah pepohonan. Nah, karena pepohonan mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Sedangkan Anda berolahraga membutuhkan oksigen. Kemudian Anda menghirup karbon. Maka nggak heran orang yang sering olahraga malam hari, mereka mengira mereka sehat. Tapi ternyata hanya dalam waktu beberapa lama, mereka mengalami rematik, nyeri sendi. Kenapa? Karena otot dan sendi ini membutuhkan apa? Membutuhkan oksigen. Otot-otot ini, jaringan ini membutuhkan oksigen. Sedangkan yang dihirup di malam hari bukanlah oksigen, tapi karbon dioksida. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, riyadhah yang seimbang. Durasinya bagaimana? Menurut kedokteran Arab klasik. Durasi olahraga tidak harus berjam-jam. Durasi olahraga nggak harus berjam-jam. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa riyadhatu al-mu'tadilatu hiya allati tuhmarru fiha al-basharah. Nah, dan olahraga yang seimbang adalah cukup olahraga yang membuat kulit warna kemerahan. Kulit warna kemerahan. Dan apabila kulitnya sulit untuk dibedakan warna kemerahan, maka bisa dilihat dari bibirnya. Kalau bibirnya sudah agak merah. Atau bisa dilihat dari sekeleranya. Atau bisa dilihat dari ujung-ujung ekstremitas, ujung tangan. Ya, dilihat ujung tangannya kalau kemerahan. Ini adalah alamat bahwasanya peredaran darah sudah lancar. Ini yang dimaukan dari olahraga. Nah, tidak perlu ekstrem kanan, juga nggak boleh ekstrem kiri. Ekstrem kanan, olahraganya berlebihan. Ekstrem kanan, olahraganya berlebihan, atau berlebihan dari sisi waktunya dari pagi sampai sore, atau berlebihan dari bentuk olahraganya, seperti dia targetnya untuk menjadikan otot-otot dia besar, ya, sehingga mengangkat barbel yang terlalu berat, ini ekstrem kanan. Nah, sah-sah saja, bukan makruh, bukan haram, tetapi yang demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, justru tidak baik, memaksa membesarkan otot. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan, orang yang ototnya besar, maka otaknya kecil. Karena peredaran darah disibukkan dengan membesarkan otot, bukan memasuk darah ke otak. Masya Allah. Ini yang beliau sebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian ekstrem kiri, siapa ekstrem kiri? Orang yang sama sekali nggak olahraga. Orang yang sama sekali tidak mau olahraga. Memberikan dirinya penuh dengan unsur-unsur makanan, input, sehingga menjadi dirinya subur dan lembab, gemuk dan lain sebagainya. Sehingga mengacaukan hormon,
menemukan beberapa macam penyakit, dari penyakit ringannya ya hingga penyakit beratnya. Kemudian yang berikutnya, jenis olahraga yang kita katakan tadi adalah olahraga dari hukum asalnya yang mubah akan menjadi ibadah jikalau kita niatkan untuk kita lebih semangat dalam ibadah. Nah, terlebih kalau kita niatkan ibadah olahraga seperti yang diamalkan Nabi SAW, yang digemari Nabi SAW. Nah, di antaranya olahraga yang digemari Nabi SAW adalah al-jari alal aqdam, yaitu lari, ya, lari, ya. Dan ini pernah dilakukan Nabi SAW berlomba, ya, berlomba. Nabi SAW, para sahabatnya juga berlomba, ya. Dan pernah juga Nabi SAW juga lomba lari bersama Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan yang berikutnya ar-rimayah. Ar-rimayah itu memanah. Memanah sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ala innal quwwata rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada lemparan. Ya, di antaranya yaitu di sini adalah memanah. Dan memanah ini adalah olahraga yang ditekankan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkan ilmu memanah, padahal dia sudah punya keterampilan sebelumnya untuk memanah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim nomor 1919, Nabi SAW bersabda, "Man 'alima rami, tsumma tarakahu, falaysa minna, au qad 'asa." Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya ilmu memanah, kemudian dia sengaja dia tinggalkan, maka dia bukanlah golongan dari kami, atau dia telah berbuat maksiat. Di sini mana termasuk penekanan sunnah dari Nabi SAW. Ya, bukan berarti memanah hanya di zaman Nabi SAW. Di zaman kita juga termasuk sunnah. Bahkan nanti di zamannya Dajjal, tatkala keluarnya Dajjal, alat-alat senjata-senjata juga bisa kembali ke panah. Ya, tidak ada pesawat terbang, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor. Kenapa? Nanti ada saatnya bahan bakar semua akan habis. Kembali kepada masa silam. Tunggangannya adalah hewan-hewan. Nah, maka memanah juga tetap diperlukan untuk berlatih. Kemudian karena kami tanya kepada syekh kami, ya, apakah berlatih dengan senjata organik atau airsoft gun itu termasuk sunnah juga? Nah, ya, di zaman sekarang ini menggunakan atau latihan senjata yang tentunya diizini oleh pemerintah atau pemerintah memfasilitasi, maka itu tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa berlatih seperti latih perang, ya, menggunakan senjata. Nah, walaupun itu airsoft gun, isinya plastik, ya, peluru plastik, tapi di sana ada latihan perang, zigzag, sembunyi, kemudian lompat, salto, ya, kemudian membidik. Itu, masya Allah, terkumpul sekian banyak olahraga. Dia harus berlari, ya, salto, ya, dia sembunyi. Juga latihan strategi, masya Allah. Maka kalau sudah punya keterampilan, jangan sengaja ditinggalkan. Sekali-kali perlu untuk diulang lagi. Nah, untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian, furusiyah wa rukubul khail. Yang berikutnya adalah mengendarai kuda. Ini juga termasuk sunnah. Nah, juga termasuk sunnah. Apalagi untuk penderita ginjal, yaitu pada kasus batu ginjal, mengendarai kuda sangat bermanfaat untuk mengeluarkan batu ginjal. Dan mengendarai kuda ini datang dalam sekian banyak hadis sahih, di antaranya dari Abu Hurairah, la sabqa illa fi khuffin aw hafirin aw nasal, ya, aw nasal. Termasuk kata beliau enggak ada perlombaan kecuali dalam perkara khuffin aw hafirin aw nasal. Di antaranya dengan ada berkuda, ya. Di antaranya dengan berkuda, termasuk sunnah. Kemudian pernah juga kami tanya kepada syekh kami, ya, hampir sama dengan memanah.
Bukan berarti sekarang kita jauh dari zaman Nabi, bukan berarti kuda sudah nggak sunnah lagi, panah sudah nggak sunnah lagi. Masih sunnah, termasuk sunnah. Kita katakan sebagaimana nanti di akhir zaman nggak ada lagi kendaraan, semua akan kembali kepada kendaraan berupa hewan. Untuk di zaman kita termasuk ditekankan untuk kita, terutama kaum laki-laki, punya keterampilan untuk mengendarai semua jenis mobil, ya, mau metiknya, mau manualnya, ya, atau mau speedboat, ya, kapal laut, tank, ya, pesawat, helikopter, selama ada kesempatan, peluang untuk dia bisa belajar, maka gunakan kesempatan tersebut. Kemudian rahimakumullah, yang berikutnya adalah sibaha, ya, sibaha yaitu berenang, dan ini olahraga yang paling aman bagi siapa? Bagi mereka yang obesitas, kegemukan, ya. Olahraga lari tidak dianjurkan untuk siapa? Untuk orang yang obesitas, gemuk. Kenapa? Karena akan menekan berat badan dia, akan menekan tulang punggung, sehingga akan menimbulkan HNP. Juga terjadi penekanan antara tulang lutut, sehingga akan menjadikan masalah. Bahkan bisa akan menimbulkan spin, tulang seperti jarum, tulang liar, sehingga harus dioperasi. Maka olahraga yang aman untuk orang yang obesitas, gangguan sendi, yang paling aman, ya, daripada olahraga yang lainnya adalah berenang. Dan dengan berenang semua organ tubuh bergerak, ya, tulang lehernya, tulang punggungnya, apalagi renang dengan gaya bebas, ya, kemudian kakinya, pinggulnya, dan lain sebagainya, ya. Manfaat renang sangat banyak, ya, di antaranya untuk mengembalikan tulang-tulang, menguatkan otot, menguatkan paru-paru, juga untuk di antaranya juga bahkan orang stroke dianjurkan untuk hanya berendam saja, berendam di air saja, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh stroke seseorang, ya. Kemudian juga pada kasus HNP, ya, HNP atau saraf kejepit pada tulang punggung, ya, dokter semesta alam mereka ini sepakat HNP ini renang dengan setiap pekannya 2 kali renang minimalnya. Ya, ada di antara kasus dari pasien kami, di antaranya ada yang 2 bulan sudah sembuh dari HNP, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun betul-betul sembuh dari HNP tanpa operasi. Nah, karena operasi terkadang ada efek sampingnya, di antaranya bisa kalau nggak sukses justru bermasalah. Nah, kalaupun sukses, namanya operasi, trauma, luka sekecil apapun pasti menimbulkan dampak. Nah, belum lagi biaya yang sangat mahal. Barakallahu fikum. Dan berenang ini di antaranya sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa lahun aw sahwun illa arba'a khisal. Segala sesuatu yang di situ nggak ada padanya zikir kepada Allah, maka itu adalah kelalaian, kelupaan dan kelalaian. Kecuali 4 hal, ya. Nggak ada zikir pada Allah, tapi dia bukan kelalaian, bukan kelupaan. Apa saja? Masyur rajul bainal fardhain, yaitu orang yang berjalan, ya, orang yang berjalan. Ini termasuk perkara yang baik. Nah, dan Nabi SAW kalau berjalan, jalannya cepat, seperti orang yang turun dari bukit. Dan itu manfaatnya diantaranya adalah untuk melancarkan peredaran darah. Wa ta'dibuhu farasah. Dan kegiatan seseorang untuk melatih kuda. Berarti apa? Dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang melatih kuda. Nah, kemudian wa mula'abatuhu ahlahu. Dan dia bermain-main, bermesraan, ya, berjumbu dengan istrinya, itu dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'allamus sibahah, dan latihan berenang. Gak ada padanya dzikir Allah, tetapi yang demikian dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kemudian juga berikutnya al-musara'ah. Al-musara'ah yaitu bergulat, ya. Al-musara'ah yaitu bergulat. Ini juga termasuk yang
dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari jenis olahraga. Ya, baik Anda bisa belajar judo, ya karate, silat, kungfu dan lain sebagainya. Yang jelas jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan itu yang pertama. Yang kedua, jauh dari kezaliman antara saudaranya. Seperti diadu untuk saling berkelahi hingga menyebabkan saudaranya terluka, geger patah tulang, maka yang ini tidak dianjurkan. Kemudian as-saif, mubarazah bis-saif. Dan Nabi SAW pernah bergulat dengan salah satu sahabatnya namanya Rukana. Dan Nabi SAW menjatuhkan dia. Yang berikutnya adalah saif, mubarazah bis-saif. Ya, dengan menggunakan pedang, latihan menggunakan senjata. Tetapi kalau belum mahir, jangan adu pedang bersama saudaranya di depannya. Kenapa? Karena ini bahaya. Ya, karena ini sangat bahaya. Mungkin bisa menggunakan penggantinya yaitu dengan pedang dari kayu selama dia belum mahir. Kemudian al-mashi, jalan kaki. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan terkait dengan berenang tadi, juga jalan kaki ini termasuk yang bagus dan dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rahimakumullah jami'an, olahraga yang asal hukumnya mubah bisa bernilai ibadah dan sebaliknya bisa bernilai maksiat. Kalau apa? Kalau olahraga tersebut melanggar syariat. Di antaranya ketika olahraga, apapun jenisnya olahraga, baik olahraga yang digemari Nabi atau olahraga yang diperbolehkan yang seperti nggak ada di zaman Nabi, seperti goes, ya, seperti sepak bola, bulu tangkis dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Ya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi jika melanggar syariat seperti menampakkan aurat, menggunakan celana pendek di atas lututnya bagi kaum laki-laki, hati-hati. Bagi kaum wanita, menggunakan pakaian olahraga yang sampai ketat, kelihatan postur tubuhnya, atau pakaian yang transparan ketika berkeringat terlihat di dalamnya, atau menggunakan pakaian yang nampak auratnya, misalkan lengannya, ya, kemudian dadanya, kemudian dia juga pakai celana pendek, ya, menyerupai laki-laki. Nas'alullah afiyah. Maka ini akan olahraga yang harusnya dia jadikan ladang pahala akan menjadi ladang dosa. Nah, kemudian juga ketika olahraga jangan disertai musik, ya, wala musik wala Al-Quran. Karena Al-Quran bukan didengarkan untuk sambil-sambilan. Al-Quran didengarkan untuk ditadabburi. Apalagi musik, ya. Karena apa? Musik akan mengeraskan hati kita, ya. Maka dari itu nggak perlu ditambah dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Kemudian rahimakumullah, olahraga jangan sampai olahraga yang mengandung muqamarah, ada unsur perjudian. Contohnya apa? Yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, ada olahraga untuk mendapat undian, katakan undiannya misalkan dapat sepeda, ya, sepeda MTB, ya, dengan olahraga apa? Olahraga lari sprint, dia akan dapat sepeda. Maka olahraga tersebut dia butuhkan untuk membayar yaitu uang pendaftaran, ya. Ini hakikatnya seperti judi, nggak diperbolehkan, ya. Kecuali jika untuk mendapatkan hadiah, tetapi tanpa uang pendaftaran, ini lain kasus. Ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian melakukan olahraga dengan melupakan waktu-waktu ibadah, melewati waktu ibadah. Ya, katakan goes di sore hari sampai isya sehingga nggak sholat maghrib. Contoh. Nah, maka ini termasuk ghulu, berlebihan dalam perkara waktu. Kemudian juga hendaknya olahraga tersebut tadi tidak mengandung doror, tidak mengandung bahaya, ya, tidak mengandung bahaya untuk diri dia ataupun orang lain, ya, seperti adu pukul yang sampai membuat dendam, maka ini juga enggak diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Nah,
Ini adalah olahraga fisik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi di sana ada olahraga yang lebih penting daripada itu, yaitu olahraga hati, kata Ibnu Qayyim. Olahraga hati lebih berat daripada olahraga fisik. Seperti apa? Seperti latihan sabar, latihan tawakal di musim wabah, latihan sabar ketika mendapat musibah. Kemudian juga riyadhah, olahraga untuk menuntut ilmu, mau duduk menuntut ilmu, juga belajar adab-adab orang soleh, belajar adab yang diajarkan Nabi SAW. Ini juga olahraga hati. Kemudian berusaha ridho juga terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, benci karena Allah, cinta karena Allah, itu juga olahraga hati. Keberanian, syuja'ah, sifat ihsan, itu juga olahraga hati. Rahman wa rahmakumullah, berapa banyak saudara kita, berapa banyak dari kita orang yang badannya Masya Allah kekar, badannya gemuk, ya, badannya gede, tinggi, kuat, otot berisi, tapi hati dia sangat loyo sekali. Hati dia sangat lembek sekali. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Laisa syadid bisar'ah, walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab." Bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang perkasa, itu dengan menjatuhkan lawannya di hadapannya. Diajak sebentar, langsung dijatuhkan lawannya, dipukul lawannya. Bukan. Tetapi asyadid liman yamlik nafsahu ay lil ghadab. Tetapi orang yang kuat, ya, orang yang perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya tatkala dia marah. Nah, ya, berapa banyak orang yang badannya nggak berisi, tapi dia sangat sabar dengan cobaan, gangguan, baik dalam rumah tangganya, baik tetangganya, baik kantornya, siapapun dia. Nah, adapun orang yang badannya gede, ternyata dia justru mudah sekali untuk berbuat zalim, merasa dirinya kuat, berani sama orang tuanya, ya, mendolimi saudaranya. Nah, rahman wa rahimakumullah, ini. Kemudian olahraga yang terkumpul padanya fisik dan hati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah sholat. Gerakan-gerakan dalam sholat, ya, didapati banyak manfaat. Dari takbiratul ihramnya sampai salamnya. Nah, begitu pula olahraga hati ketika sholat adalah dia melatih diri dia untuk khusyuk. Gerakannya dengan tumak nina. Nah, untuk khusyuk ketika setan sudah mulai masuk, dia lawan. Nah, dan dia lawan hati itu agar sholatnya lillah, hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, ingin didengar ataupun ingin dilihat. Ini adalah olahraga hati. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah berikutnya sesi tanya jawab. Tafadhal Pak Maftuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materinya hari ini. Ilmu semua insyaallah. Banyak sekali yang kita tangkap hari ini ya. Mulai dari jenis-jenis olahraga, apa itu olahraga, baik olahraga yang dicontohkan Rasul atau olahraga hati, dan kita tidak boleh jadi ekstrem kiri, ekstrem kanan. Mungkin itu tadi. Dan ngelihat pertanyaan ada banyak masuk, Ustaz. Tapi beberapa mungkin udah terjawab dengan Ustaz yang sampaikan, tapi karena ini amanah akan saya bacakan juga. Mulai dari nomor 1, Ustaz. Tafadhal. Tafadhal. Halo. Enggak ada suaranya, Maaf toh. Terputus. Ayo, terputus. Apa nih, Ustaz? Saya ulangin pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Orang obesitas, olahraga apa yang cocok dan makanan apa yang tidak boleh dimakan? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Diulangi.
orang obesitas, olahraga apa yang cocok dan makanan apa yang tidak boleh dimakan dan boleh dimakan. Orang Baik, obesitas. saya jawab dulu ya. Ini satu pertanyaan tapi jawabannya bisa jadi buku nih. Iya. Nah, olahraga yang paling bagus untuk obesitas, ya, untuk jalan kaki terlalu jauh, ya, atau jarak panjang nggak direkomended, lari nggak direkomended, ya, goes juga nggak recommended karena banyak sekali efeknya. Ya, kalau jatuh resiko patah tulang, kemudian kakinya digerakkan, ya, ketika dia goes juga kurang baik. Maka yang paling baik bukan berarti dilarang, sah-sah saja, tetapi kita pilih yang paling baik adalah berenang. Yang paling baik adalah berenang. Dan kalau kita lihat olahraganya Nabi SAW, satu pun dari olahraga pilihan Nabi SAW itu nggak menyebabkan aritmia pada jantung. Jantung nggak berdebar beraturan. Sebagaimana olahraga yang ada di zaman kita seperti sepak bola. Ya, seperti sepak bola, berapa banyak dari saudara kita yang main sepak bola, mereka meninggal di atas medan sepak bola. Kenapa? Karena aritmia pada jantung. Jantung dipaksa, kemudian mereka wafat. Maka dari itu, olahraga yang paling baik untuk obesitas, ya, yang kami recommended adalah berenang. Dan yang paling penting untuk menurunkan obesitas bukan berenang, ya, tapi pola makan, ya, pola makan. Subhanallah, baru saja tadi pagi, ya, ada seorang perempuan masih gadis 16 tahun yang mengalami tumor pada payudara. Dalam hitungan 4 hari memperbaiki pola makan dengan melakukan sedikit gerakan untuk peredaran darah dia, subhanallah sudah kempes tumor tersebut. Subhanallah. Maka pola makan sangat penting. Untuk obesitas, ya, dalam hitungan 1 pekan saja, dengan pola makan yang sudah kita ambil kajian dalam pertemuan pertama kita, kombinasi panas dan dingin, adab makan, dan lain sebagainya, 1 pekan saja turun berat badan minimalnya 8,2 kilo. Kalau 1 pekan cuma turun 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, berarti dia masih cheating, masih ada yang dilanggar sama dia. Ya. Nah, juga ada yang sampai teman kami turun dalam 1 bulan 35 kilo. Nah, mengurangi berat badan hanya dengan pola makan, bukan dengan pantangan-pantangan. Sangat simpel sekali. Cari, misalkan Anda makan daging, nggak dilarang cari pasangannya. Nah, mau makan daging, pasangannya misalkan sayur salad. Ya, itu contoh panas dingin. Adapun Rasulullah makan apa waktu itu? Makan labu kuning. Labu kuning sifatnya dingin dan Rasulullah gabung dengan daging yaitu lahmul qadid. Lahmul qadid itu daging yang diawetkan, yang dipanaskan di bawah terik matahari, diawetkan, dicampur. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sangat simpel sekali. Anda yang obesitas mungkin bisa japri cara-caranya, tafadhol barakallahu fik. Nanti kami bimbing insyaallah jika serius ingin menurunkan berat badan. Gak apa-apa, nomor Ana di-share, nggak dirahasiakan. Tanpa izin, silakan di-share nomor Ana. Nah, nanti bisa japri ke Ana kalau misalkan mau nomornya. Ustaz, ya, mau nanya kalau orang radang sakit ginjal, apakah diharuskan olahraga seperti yang Ustaz sampaikan tadi? Harus olahraga, karena orang sakit ginjal itu kalau udah kerja berat kan membuat keringat tinggi. Nah, yang terus habis itu kalau olahraga, selesai olahraga, itu minum yang dingin, seperti misalkan jus air kelapa, jeruk kelapa, itu boleh nggak Ustaz? Itu panas dingin juga nggak Ustaz? Sakit ginjalnya sakit apa? Diagnosanya radang ginjal Ustaz, radang ginjal. Radang ginjal, ya. Radang ginjal untuk seperti orang nefrotik sindrom, ya, nefrotik sindrom, dan bahkan ini didapati pada anak-anak juga sudah banyak. Kenapa? Karena kasus sering makan makanan dan minuman instan pada anak sering sekali. Nah, terjadi kasus nefrotik sindrom. Makanya hati-hati anak-anak jangan dikasih makan dan minuman instan, baik itu berupa jus-jus di blender sendiri. Nah, sangat bahaya. Kalau nefrotik sindrom masih mending. Banyak sekali dari anak-anak hitungan 6 bulan minum minuman kemasan yang di blender, ya, campur es. Dalam hitungan 6 bulan, dalam hitungan 9 bulan sudah bukan nefrotik sindrom, tapi sudah mengalami gagal ginjal. Nah, olahraga yang dilakukan apa? Olahraga yang dilakukan pertama jangan terlalu berat,
olahraga yang seperti diajarkan Ibnu Qayyim rahimahullah, cukup sampai membuat kulit warna kemerahan. Ya, itu olahraga ideal dia. Nah, kemudian untuk minum seperti kelapa itu bagus, tidak mengapa untuk kasus nefrotik sindrom. Tentunya garam-garam, minuman yang asin-asin dihindari karena dia akan menyebabkan pembengkakan di kaki dan tubuh dia nggak cepat berkurang. Kenapa? Karena NaCl pada garam akan mengikat cairan. Makanya dokter-dokter di rumah sakit memberikan obat, diantaranya adalah obat juga untuk diuretik, mengeluarkan air kemih. Ketika makan garam harusnya dikeluarkan, dia nggak jadi keluar. Dan pola makan ini sangat penting. Di antaranya ada timun. Timun juga diuretik. Ya. Semangka juga diuretik, ditambah dengan kurma. Kecuali pada kasus gagal ginjal, kurma tidak terlalu direkomendit. Kenapa? Karena mengandung tinggi besi. Ya. Tinggi Fe. Sehingga memperberat fungsi ginjal untuk melakukan proses filterisasinya. Dan juga kadang kasus pada nefrotik sindrom juga terjadi karena sering mengkonsumsi obat kimia, ya, seperti dexamethasone. Ya, ini diantara efeknya. Di antaranya ada olahragawan seperti mereka yang olahraga nge-gym, ya, nge-gym untuk membesarkan ototnya. Mereka kadang disuntik ototnya biar ototnya besar. Kadang minum obat, ya. Ini juga membahayakan ginjal. Alhasil, ya, coba contoh Nabi SAW. Bangun tidur, minum air nabit. Ya. Kemudian juga minuman yang disukai Nabi SAW dingin dan manis. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Tirmidzi, hadis yang sahih. Barakallahu fiik. Insyaallah itu aja insyaallah. Ustaz, lanjut pertanyaan berikutnya. Ustaz mau nanya, kalau jarang olahraga karena menganggap ibadah seperti waktu sholat duha dan sholat sunnah full itu termasuk olahraga, menganggapnya itu olahraga. Apakah itu sudah cukup, Ustaz? Tidak cukup, belum cukup. Ya. Belum cukup, Ustaz, ya? Iya. Antum kalau olahraga, kalau sholat, nggak akan berkeringat. Nggak bikin kulit kemerahan. Kecuali kalau sholatnya sambil loncat-loncat. Nah, nggak cukup. Maka dari itu tetap mengambil. Nabi SAW juga demikian. Coba Nabi diantaranya bergulat, Nabi juga berlari. Nah, ini wujud mengambil sebab. Nabi kadang pakai kuda, ya, pakai kuda, kadang pakai pelana, kadang nggak pakai pelana, menunjukkan mahirnya Nabi SAW dalam berkuda. Nah, maka dari itu perlu diagendakan untuk olahraga. Dan di zaman sekarang banyak sekali di antara kita, saudara kita yang malas untuk olahraga. Cari olahraga yang digemari. Cari olahraga yang disenangi. Yang Masya Allah, yang lagi demam musim WFH ini, olahraga yaitu goes. Ya. Banyak yang WFH, mereka pakai untuk goes. Ya. Goes tentunya lihat medan juga. Jangan goes di zona hitam. Ya, jangan goes di tempat-tempat yang penuh polusi, asap. Goes di daerah-daerah yang hijau. Ya, misalkan goes bawa sepeda seli, dilipat masuk dalam mobil, goes di lingkungan UI kalau sulit dapat lingkungan yang aman, ya, yang di bawahnya ada hijau-hijauan, ya, untuk oksigen untuk dia hirup. Dengan oksigen ini dia tambah fresh, tambah seger. Yang biasanya orang profesinya menghadapi penjahat kayak polisi, Pak Jaksa, ya, nyidang para penjahat, stres mereka, dapat masalah. Ya. Nah, maka olahraga diantaranya untuk mengeluarkan endorfin, adrenalin, juga untuk membuat peredaran darah lancar, yang membuang sel-sel saraf yang sudah tua, diganti dengan yang muda dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Barakallahu fikum. Lanjut, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau misalkan olahraga tidak bisa berenang, olahraga apa sebagai penggantinya orang obesitas, Ustaz? Ini yang tadi tanya lagi, Ustaz. Nah, untuk obesitas, olahraga ketika dia nggak bisa renang, ya, ketika dia nggak bisa renang, ya, yang mending yang jauh dari risiko. Kalau seperti bulu tangkis, dia harus loncat, ini bahaya. Ya, tulang sendinya akan terhimpit, sehingga apa? Akan jadi masalah. Kemudian tulang punggung juga demikian. Sepak bola juga nggak dianjurkan. Basketball lebih-lebih lagi. Yang paling mending setelah renang untuk orang obesitas adalah dengan bersepeda. Ya, sepeda sesuai dengan bodi dia. Katakan ya, sepeda untuk fatty man, ya, bannya besar, ya, frame-nya juga besar, ya.
jangan berat badannya ya 200 kilo, banyak sepedanya pakai sepeda Sally. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian ya. Kemudian kita katakan lagi, sebelum Anda olahraga, memilih olahraga kesukaan Anda, katakan sepak bola, bulu tangkis. Kalau badan obesitas, berarti jangan olahraga dulu dengan cara seperti ini. Ya, kurangi berat badan dulu dengan pola makan yang sudah kita sebutkan. Barakallahu fiik. Fadhal Pak Maftuh. Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika olahraga taruhan? Siapa yang menang membayar sewa lapangan atau membelikan minuman dan semisalnya? Barakallahu fiik. Nah, siapa yang menang akan dapat kayak gini. Siapa yang menang apa tadi? Siapa yang menang dia akan membayar sewa lapangan atau membelikan minuman dan semisalnya, Ustaz. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kayak gini istilahnya dia ini hanya ini ya seperti siapa yang kalah nanti dihukum gini dan gini. Ya, khawatir ini masuk minimalnya qimar ya, seperti perjudian. Wallahu a'lam bishawab. Ahsannya ditinggalkan. Ya, ahsannya ditinggalkan kecuali ya misalkan dia ngasih hadiah, hanya ngasih hadiah. Saya menang, hadiahnya seperti ini. Ya, hadiahnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas tadi ada di awal, kalau ada akad di awal, kalau ada sistem pendaftaran, ini jadi masalah. Mendaftar sesuatu untuk mendapatkan undian. Ini yang jelas-jelas qimar. Wallahu a'lam. Kalau hanya seperti hukuman, wallahu a'lam, tapi tetap berhati-hati. Hendaknya tidak dilakukan. Barakallahu fiikum. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika berolahraga pada malam hari? Misal goes atau futsal malam. Apakah baik atau tidak untuk kesehatan? Atau jika dibolehkan olahraga pada malam hari, adakah waktu maksimal waktu lamanya berolahraga? Syukron jazakallahu khairan. Ya. Hukum asal olahraga malam hari boleh-boleh saja. Nggak haram, nggak makruh. Silahkan. Asal jangan dijadikan rutinitas. Karena kalau dijadikan rutinitas, baru akan menimbulkan apa? Doror. Baru akan menimbulkan malapetaka. Sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan dia sakit. Contohnya, rutinitas dia goes setelah Isya. Ya. Durasi kapanpun tetap nggak direkomendit olahraga di malam hari. Mau durasi pendek, mau panjang, tetap nggak direkomendit. Karena asalnya malam hari dia istirahat, digunakan untuk olahraga. Organ-organ istirahat, pencernaan istirahat, seperti apa? Seperti lambung, ya, liver, itu istirahat. Jantung juga istirahat. Di atas jam 8 malam, jantung ini sedang istirahat, tapi istirahatnya parsial, istirahat sebagian, bukan istirahat total. Ya, kalau istirahat total sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jantung ini hanya istirahat sebagian. Namanya istirahat, jangan dipaksa. Kalau jantung dipaksa di waktu dia istirahat, maka akan mempercepat lelahnya jantung, mempercepat proses penuaan. Jadi yang didapati bukan kesehatan, yang didapati apa? Cepat tua, kemudian sendi-sendi sakit. Kenapa? Karena sendi-sendi, otot-otot tadi, jaringan-jaringan butuh oksigen, sedangkan di malam hari mayoritasnya karbon dioksida. Ya, apalagi tadi kami sampaikan olahraganya di bawah pohon, ya, sangat membahayakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tanya olahraga bila intensitas tidak boleh terlalu lama. Lalu 1 minggu maksimal berapa kali? Mungkin nanya berapa kali dalam satu baiknya gimana Ustaz dalam 1 minggu sekali? Setiap hari apa olahraga. Nah, setiap hari nggak apa olahraga. Nah, kalau maksimal, wallahu a'lam bishawab, ya, seperti tadi disebutkan Ibnu Qayyim, olahraga cukup membuat kulit kemerahan. Ya, olahraga cukup membuat kulit kemerahan, itu standar, ya, standar. Yang jadi masalah kalau 1 pekan katakan nggak olahraga sama sekali. Atau yang ekstrim, pagi, siang, sore, malam semuanya olahraga. Ini ekstrim. Nah, alhasil ya semampunya ngambil sebab, ya, olahraga yang penting nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada waktu, Ustaz, 3 menit lagi. Ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, tadi Ana sempat mendengar kalau olahraga gym tidak baik. Tapi bukankah olahraga otot rangka itu baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita?
Nah, kita katakan olahraga game nggak haram, nggak makruh, silahkan. Nggak ada overklaim untuk mengharamkan atau makruhkan, sah-sah saja. Tapi disebutkan Ibnu Qayyim, ya, disebutkan Ibnu Qayyim di antaranya itu tadi di antara efeknya orang yang sering nge-game hafalan dia lemah. Ya, untuk orang selain penuntut ilmu mungkin nggak mikir, tapi untuk orang penghafal Al-Quran, untuk orang yang ingin menghafalkan hadis, untuk orang para penuntut ilmu, maka yang demikian tidak direkomendasi menurut kedokteran Arab klasik. Ya, adapun orang-orang yang mungkin sudah kerja, ya, bapak yang sudah kerja, mungkin tidak mikir hafalan Al-Quran, mungkin tidak mikir menghafalkan maklumat, menghafalkan hadis, konsentrasi. Kenapa? Orang yang badannya terlalu besar, konsentrasi kurang. Ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa? Pembuluh darah dan saraf terkonsentrasi ke otot-otot. Ya, nah, ketika makanya juga Ibnu Qayyim menyebutkan orang yang hafalannya lemah, ya, pemahaman kurang diantaranya orang yang perutnya juga gendut. Perut gendut juga demikian. Ya, kenapa? Peredaran darah sibuk konsentrasi ke perut. Sibuk konsentrasi ke perut untuk apa? Memetabolisme pencernaan dia. Maka dari itu orang yang di tengah adalah paling baik. Nggak terlalu gemuk, nggak kurus. Ya. Nah, dalam dunianya, dalam akhiratnya, Masya Allah, perkara yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin terakhir nih, Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, kalau misalkan makanan minuman air jeruk dicampur dengan kurma, apakah itu termasuk kombinasi panas dingin? Dan apakah baik untuk dikonsumsi orang yang berpenyakit dengan tipe panas? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Pertama, jeruk ini termasuk dingin dan kurma panas. Ya, kurma panas. Tapi di sana ada kaidah yang diajarkan Ibnu Qayyim rahimahullah, hendaknya jangan dicampur rasa manis dan rasa masam. Manis dan masam atau kecut, jangan dicampur. Makanya Rasulullah SAW menggabungkan kurma dengan semangka. Kurma sifatnya panas, tapi rasanya manis. Semangka sifatnya dingin, tapi rasanya manis. Ya, tetapi kadang pada satu kasus, para dokter Arab menggabungkan resep manis dan masam pada satu kasus. Ya, seperti mereka sebutkan namanya sakanjabin, minuman sakanjabin, yaitu minuman yang terkombinasi dari dua rasa, manis dan masam. Itu kadang mereka pakai, wallahu a'lam bishawab. Maka yang paling baik panas dan dingin tapi satu rasa, sama-sama manis. Itu yang paling baik. Bukan berarti sekali lagi bukan haram, bukan makruh jika Anda mencoba-coba cara yang antum sebutkan tadi. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Ustaz, tepat jam 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin Anda simpulkan sedikit, Ustaz, ya, sebelum Anda tutup. Tadi jenis-jenis olahraga yang digemari Nabi, salah satunya ada banyak ya. Pertama al-jari, al-qadam, berlomba lari. Yang kedua rimaya, memanah. Ketiga memengerai kuda. Yang keempat berenang. Yang kelima latihan berpedang. Dan yang keenam jalan kaki. Dan olahraga yang lebih berat daripada olahraga fisik adalah olahraga hati. Salah satunya adalah menuntut ilmu seperti yang kita lakukan ini, sabar dalam menghadapi ujian, berusaha untuk ridho, cinta karena Allah, sifat ihsan dan lain-lain. Mungkin sedikit dari kesimpulan saya. Semoga ini banyak bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan dengan tema kesehatan yang mungkin akan kita sampaikan lagi. Syukran jazakallahu Ustaz atas waktunya. Saya tutup kajian pekan keempat, Selasa pekan keempat hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair. Jadi ke Papua, Ustaz. Insyaallah. Belum berangkat. Nunggu kabar, siap. Ya. Siap, Ustaz. Info aja kalau misalkan ada mau dibantu, Ustaz. Allah ibarik fiik, jazakallahu khair. Salam jamaah, Allah ibarik fiik. Makasih banyak Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda tutup, Ustaz.